Duli Janto SAG MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi muramatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbihum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati sekaligus rekan sejawat pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri dan pimpinan daerah Aisyah Wonogiri, yang spesial Bapak Camat, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kapolsek selaku forum pimpinan wilayah Kecamatan Selokiri, pemangku adat, pemangku wilayah, nopo-nopo kemawon ingkang kita tindake harus sepengetahuan beliau. Kita sebagai organisasi yang sangat tertib, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan dinamika organisasi juga kita melibatkan beliau. Tadi Pak Ketua PCM Pak Yanto sudah menyampaikan bahwa kita di Muhammadiyah punya dua bapak, Bapak pimpinan dan Bapak pimpinan wilayah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Jadi di Muhammadiyah tidak ada istilah pelantikan, yang ada adalah pengukuhan. Begitu muktamar, muswil, musda, muscap, musran, maka yang sudah terpilih langsung bisa lari sekenceng-kencengnya. Sedangkan pengukuhan itu adalah sebagai suatu seremoni sekaligus sebagai ya mungkin syiar, ya seperti walimatul murs. Jadi kita sudah bisa menjalankan tugas sekalipun tidak dikukuhkan. Tapi kalau sudah diberi mandat oleh musyawarah di tingkatnya masing-masing, sudah bisa menjalankan tugas. Kemudian seluruh aum, ortom yang ada di wilayah Kecamatan Selokiri. Kemudian tadi Bapak Direktur, karena menjadi bagian dari anggota Muhammadiyah di kampungnya sehingga tidak bisa rawuh, tapi mewakilkan tadi ada Ibu Dokter yang sudah menyampaikan presentasinya luar biasa tentang progres, keunggulan dan pelayanan prima dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selokiri Nambangan ini. Kemudian para tamu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Kepala Desa Nambangan, terus Kepala Desa Pak RT sangat beliau juga sebagai ujung tombak pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Maka kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang pertama mengaturkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Detik ini kita masih bernafas, detik ini darah kita masih mengalir ke sekujur badan kita.
sehingga bisa menggerakkan semua organ-organ tubuh kita untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, pengukuhan pimpinan cabang Muhammadiyah dan cabang Aisyah Selokiri tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW atas ajaran dan teladannya. Hari ini kita adalah sedang mengimplementasikan ajaran, teladan, tuntunan, yaitu silaturahmi. Kita bersilaturahmi sekaligus banyak hal yang akan kita dapatkan. Tadi yang konkret saja adalah kotak yang di depan kita masing-masing. Itu adalah wujud dari silaturahmi. Belum lagi tadi informasi dari Pak Camat, dari kita semuanya. Ini semuanya adalah akan menjadi berkah, menjadi manfaat, menjadi nilai guna kita di masa yang akan datang. Para tamu undangan yang kami hormati, yang pertama terkait dengan kami bertiga untuk menghadiri di musyawarah kemudian di pengukuhan ini, mewakili Bapak Ketua yang pada hari ini tidak bisa hadir, dan pada hari ini juga jam yang sama kita ada beberapa titik yang sedang melaksanakan musyawarah cabang, yaitu di Manyaran, Eromoko. Jadi Jumat kemarin di Giriwoyo, kemudian Manyaran, dan hari ini Selokiri dan Eromoko. Kita sedang mendorong semua cabang dan ranting, khususnya yang cabang ini pada periode September sampai Oktober, semua distrik di Wonogiri diharapkan sudah mengadakan musyawarah ranting, musyawarah cabang, sehingga organisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dari pimpinan pusat bahwa ranting itu penting, cabang itu berkembang, dan Muhammadiyah berkemajuan. Ini yang sedang kita gelorakan, kita kembangkan untuk terus berjalan agar roda organisasi bisa maksimal memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan kepada bangsa. Para rawuh ingkang kawula hormati, kita merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemarin disampaikan oleh Bapak Aliuddin ketika kita rapat kerja dan koordinasi di tingkat pimpinan daerah Muhammadiyah untuk mempersiapkan beberapa program yang kita jalankan, yaitu dalam surat Fatir ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina minal ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ayat ini memberikan perhatian kepada kita, di mana kitab Al-Quran itu diwariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang dolimun linafsih, yaitu mendolimi dirinya sendiri. Apa sih mendolimi diri sendiri? Mendolimi diri sendiri adalah orang yang kurang memperhatikan pesan-pesan kitab tersebut sehingga lebih banyak berbuat salah daripada berbuat baik. Jadi orang zalim itu
pasti merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dolim kepada orang lain jelas merugikan orang lain, sekaligus juga merugikan diri sendiri. Itu orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Ya, banyak berbuat baik, tapi lebih banyak berbuat salahnya dan dosanya. Itulah dzalimun linafsih. Apakah kita ingin menghendaki demikian? Maka kita sebagai warga perserikatan dan sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan memilih dan memilah apa yang harus kita lakukan, karena semua yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Yang kedua adalah kelompok muqtasidun. Faminhum muqtasidun. Muqtasidun itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan 50-50 dengan kejahatan atau kebrengsekannya. Jahat dan baik itu sami-sami, imbang. Apakah itu termasuk kategori yang ingin kita raih? Monggo, kita dengan akal sehat, dengan hati yang suci kita, tentu kita tidak ingin kepada golongan yang faminhum muqtasidun. Maka yang ketiga inilah yang wa minhum sabiqun bil khairat, yaitu orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan biidznillah, dengan izin Allah, yaitu orang-orang yang antara kebaikan dengan kejahatannya itu lebih banyak kebaikannya. 3 kategori tadi inilah melalui Perserikatan Muhammadiyah kita untuk menjadi orang-orang sabiqun bil khairat, orang-orang yang gigih, orang-orang yang mempunyai komitmen, orang-orang yang mempunyai visi jauh ke depan. Untuk apa? Bergegas, bersemangat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada pantang kesempatan kita untuk melakukan kejahatan. Waktu-waktu yang kita lakukan adalah seperti Pak Camat tadi. Jam 2, jam 8 sudah sampai di sini. Sami Pak, saya tadi malam dengan Pak Ketua dan pimpinan yang lain rapat di Klaten untuk menyiapkan apel Pokam 25.000 di Manahan tanggal 20 September hari Rabu pukul 16. Jadi kami bersama pimpinan daerah rapat di Klaten. Kemudian setelah itu adalah pengukuhan pimpinan daerah Kabupaten Klaten di pendopo rumah dinas Bupati Klaten. Sampai rumah, sampai Wonogiri jam 11, hampir jam 12 sedikit lah. Nah, itu adalah harapan kita. Kita menjadi sabiqun bil khairat, orang-orang yang lebih banyak kebaikannya, segera dan berlomba-lomba berbuat kebajikan, sehingga kebaikannya sangat banyak dan amat sedikit dan jarang berbuat salah. Yang demikian yakni pewaris Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesegeraan mereka berbuat kebajikan adalah karunia yang besar. Dzalika fadlul kabir. Nah, ini adalah kebaikan, kebajikan, pahala yang besar. Di ayat yang berikutnya disebutkan mereka yang mendapatkan pahala besar itu adalah di ayat ke-33 surat Fatir,
mereka yang akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk di dalamnya mereka diberi berbagai kenikmatan jasmani dan rohani. Saat ini kita dapat nikmat jasmani, bisa bertemu, bisa wawan pangandikan, bisa bercurhat, bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar informasi, dan bertukar berkah. Maka kita juga mendapatkan nikmat rohani, yaitu keyakinan, keislaman, dan gerakan Muhammadiyah sebagai salah satu wujud bagi mengimplementasikan apa-apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena misi yang ingin diwujudkan, cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Muhammadiyah adalah masyarakat Islam yang sejati, masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pimpinan wilayah Jawa Tengah mendorong kepada pimpinan daerah maupun pimpinan cabang dan ranting, semua unsur yang ada di dalam Perserikatan Muhammadiyah untuk menjalankan atau mewujudkan cita-cita itu. Mengapa pimpinan wilayah Jawa Tengah menyingkatnya dengan nama Kompas? Kompas secara harfiah berfungsi sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah pimpinan wilayah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan pada periode Muktamar 48, yaitu tahun 2022 sampai 2027. Yang pertama, Kompas itu adalah akronim dari singkatan komitmen, kompak, konsisten. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat, bahwa organisasi ini tidak bisa jalan kalau berjalan nafsi-nafsi, dewe-dewe. Maka kita harus dengan jamaah, dengan kompak, harus mempunyai komitmen. Kalau tidak punya komitmen, panjenengan tidak datang ke sini. Ini adalah pilihan waktu. Panjenengan mungkin bisa saja yang punya usaha hari ini, kalau deal proyeknya ataupun bisnisnya bisa menguntungkan ratusan juta rupiah, tapi memilih perserikatan ini yang jauh lebih besar manfaatnya. Maka kita harus mempunyai komitmen, kemudian kekompakan, yaitu antar organisasi dengan organisasi yang lain, unsur-unsur pembantu pimpinan, majelis dan lembaga menjadi satu ikatan, satu gerakan, yaitu gerak langkah dakwah yang berkemajuan. Harus kompak. Kemudian yang ketiga, kita harus konsisten. Kita mengusung dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus konsisten. Tadi Pak Ketua PCM Pak Yanto menyampaikan juga bahwa kita punya pilihan-pilihan strategis di dalam melakukan dakwah. Maka di tingkat cabang juga harus menjalankan fungsi-fungsinya dengan konsisten sesuai dengan wilayah garapnya masing-masing. Wilayah PDM dengan wilayahnya masing-masing. Demikian juga wilayah dan pusat mempunyai bagian sendiri-sendiri. Tapi itu terikat dengan tujuan, visi, misi bagaimana Muhammadiyah ini dijalankan. Rawuh yang kami hormati, maka isi Kompas inilah yang akan menjadi komitmen bersama yang dilakukan dengan kompak
secara konsisten selama 5 tahun ke depan, insya Allah kita bisa mewujudkan Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Untuk mewujudkan itu membangun 3J. Maka dengan cara membangun 3J. J yang pertama adalah jamaah. Maka membangun jamaah berbasis masjid. Kita harus hidupkan masjid-masjid kita. Kita siapkan imam dan khotib yang standar dari kita, yang mempunyai ideologi berislam berkemajuan, sehingga bisa memberikan pencerahan kepada jamaah sekaligus memenuhi kebutuhan rohaninya untuk bisa menunaikan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Pimpinan ranting juga harus dikembangkan karena ini adalah menjadi basis kita, di mana di tingkat desa dan kelurahan semua warga perserikatan itu ada di lapis pemerintahan yang paling bawah, yaitu ranting atau tingkat desa dan kelurahan. Harus kita dorong. Maka periode muktamar ini pimpinan wilayah dan pimpinan pusat sudah membuat suatu indikator kemajuan yang namanya dengan KPI, yaitu Key Performance Index, di mana agar kita bisa memantau perkembangan kita dengan adanya tolok ukur. Contoh, di PCM Selobiri ini ada berapa desa? Pak Camat, nonton berapa desa? 11 desa. Sudah ada berapa ranting? Apakah 11 ranting ini hidup dan pada zona hijau atau zona merah? Yaitu mati segan, hidup pun tak mau. La yamutu wa la yahya. Programnya tidak bermutu, banyak biayanya. Nah, ini menjadi PR bagi kita. Mari kita gerakkan ranting-ranting kita dengan pengajian-pengajian supaya subur dan bisa memberikan manfaat seluas-luasnya. Jadi basis masjid, ranting, dan cabang inilah yang utama. Kemudian yang kedua jamiyah, yaitu menguatkan 4 perspektif dalam membangun organisasi yang modern dan profesional. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Tadi sudah masuk di dalam struktur Bapak Ibu sekalian, ini adalah SDM kita yang terbaik. Nah, nanti Pak Camat ini direkomendasikan, mohon nanti cabang bisa merayu beliau untuk bisa ikut terlibat di pimpinan cabang, atau beliau sudah bersedia untuk dilantik. Profesor Din Samsudin setelah turun dari ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau menjadi pimpinan ranting di Jakarta. Jadi dari pimpinan puncak kembali ke ranting. Karena tadi ranting itu penting. Ranting itu penting. Maka cabang harus berkembang agar Muhammadiyah berkemajuan. Yang berikutnya adalah tadi sumber daya manusia, baik itu yang terkait dengan organisasi maupun semua struktur terisi, termasuk juga jamaahnya, yaitu sistem. Kita harus mendatangkan sistem dengan baik. Setiap 5 periode adakan muscap. Maka periode berikutnya 2027 nanti ada muscap. Disiplin organisasi harus dijalankan. Hanya karena COVID lah kita diperpanjang sampai 2023 ini. Tapi alhamdulillah COVID sudah reda dan organisasi bisa berjalan dengan baik lagi. Yang berikutnya dari sisi keorganisasian adalah jaringan, networking. Kita bersinergi dengan pemerintah kecamatan untuk membangun, untuk mengatasi problem-problem di Kecamatan Selobiri. PKU mengkampanyekan zero stunting melalui PDA.
PCA, mendorong supaya ibu-ibu muda untuk menjaga gizi yang bagus, sehingga putra-putrinya yang diasupi dengan gizi, dengan ASI eksklusif akan tumbuh kepada generasi yang kokoh secara kesehatannya maupun secara mental dan intelektualnya. Maka program-program yang dijalankan, kita harus bersinergi dengan pemerintah di mana kita berada. Demikian juga dengan kekuatan-kekuatan umat yang lain atau organisasi kemasyarakatan. Demikian juga pemerintahan di tingkat kelurahan dan RT RW itu harus kita jalin untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Kemudian dari sisi keuangan, memang ini menjadi masalah besar setiap organisasi. Maka masalah logistik harus terus kita gali sumber-sumber keuangan yang halal dan berkah, agar kita bisa menjalankan roda organisasi tanpa tergantung dengan pihak yang lain. Independensi inilah penting supaya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Kepada siapa? Selama itu kebaikan harus diperjuangkan, selama itu keadilan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira yang terakhir adalah jariyah. J yang ketiga adalah jariyah. Jariyah adalah karakter yang harus diwujudkan, yang secara konkret mampu menyentuh basic need masyarakat. Kebutuhan masyarakat itu apa sih? Yaitu kesehatan, pendidikan. Nah, kesehatan dan pendidikan ini penting sekali. Kadal fakru ayyakunal kufra. Kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Maka mengatasi kemiskinan harus dengan pendidikan. Karena dengan pendidikan, seseorang yang mendapatkan pendidikan yang cukup